Manusia akan selalu berkembang, dan belajar adalah salah satu cara untuk berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Zia dan teman-teman. Pada hari ini, kami akan menjelaskan mengenai Ivan Pavlov dan teorinya dalam psikologi perkembangan. Ivan Pavlov merupakan tokoh aliran behavioristik yang lahir di Rusia pada 26 September 1849 dan meninggal pada 27 Februari 1936 saat berusia 86 tahun. Pada tahun 1870, Pavlov meninggalkan studi teologi dan masuk ke Universitas Saint Petersburg untuk belajar kimia dan fisiologis. Setelah lulus, Pavlov bekerja dengan Carl Ludwig, seorang ahli fisiologi. Pavlov juga melakukan eksperimen mandiri dengan seekor anjing, dan eksperimen ini mendorong terbentuknya teori classical conditioning. Teori Pavlov, aliran behavioristik diperkenalkan oleh beberapa ahli. Salah satunya adalah Pavlov. Behaviorisme menganggap bahwa seorang pembelajar pada dasarnya adalah pasif dan hanya menanggapi rangsangan lingkungan dari luar dirinya. Ivan Petrovich Pavlov dengan teori pelaziman klasik menyatakan bahwa individu dapat dikendalikan melalui cara mengganti stimulus alami dengan stimulus yang tepat untuk mendapatkan pengulangan respon yang diinginkan. Sementara individu tidak sadar dikendalikan oleh stimulus dari luar. Belajar menurut teori ini adalah suatu proses perubahan yang terjadi karena adanya syarat-syarat yang menimbulkan reaksi. Belajar itu adalah adanya latihan dan pengulangan yang terjadi secara otomatis. Teori belajar classical conditioning menunjukkan pentingnya mengkondisikan stimulus agar terjadinya respon. Dalam teori pengkondisian klasik yang dikemukakan oleh Pavlov memiliki dua tipe stimulus dan dua tipe respon, yaitu unconditioned stimulus, unconditioned response, conditioned stimulus, dan conditioned response. Conditioning adalah suatu bentuk belajar yang memungkinkan organisme memberikan respon terhadap suatu rangsang yang sebelumnya tidak menimbulkan respon itu, atau suatu proses untuk mengintroduksi berbagai refleks menjadi sebuah tingkah laku. Classical conditioning sebagai pembentuk tingkah laku melalui proses persyaratan atau conditioning process. Pavlov beranggapan bahwa tingkah laku organisme dapat dibentuk melalui pengaturan dan manipulasi lingkungan. Untuk menunjukkan kebenaran teorinya, Pavlov mengadakan eksperimen tentang fungsi kelenjar ludah pada anjing sebagai binatang uji cobanya. Sebelum pengkondisian, anjing diberikan lonceng tetapi tidak mengeluarkan air liur, sedangkan saat diberikan makanan, anjing tersebut mengeluarkan air liur. Selama pengkondisian, anjing diberikan lonceng dan makanan, lalu anjing tersebut mengeluarkan air liur. Setelah pengkondisian, saat diberikan lonceng, anjing tersebut mengeluarkan air liur. Selanjutnya, peran Pavlov dalam psikologi perkembangan. Dalam psikologi perkembangan, teori belajar classical conditioning berperan membantu proses perkembangan belajar anak sehari-harinya dengan adanya penjelasan bahwa belajar adalah suatu pembentukan kebiasaan dengan cara menghubungkan stimulus yang lemah dengan stimulus yang lebih kuat. Dengan adanya teori belajar, seorang anak dalam masa perkembangannya akan mengenal perbedaan dan persamaan situasi-situasi yang mereka hadapi, sehingga nantinya mereka dapat menggeneralisasikan dengan tepat. Hasil eksperimen teori classical conditioning yang dilakukan Pavlov juga membantu para ilmuwan untuk memahami fungsi otak. Selain itu, Pavlov juga menyimpulkan 3 prinsip teori refleks, yaitu prinsip determinisme, prinsip analisis dan sintesis, serta prinsip struktur. Ketiga prinsip ini sangat bermanfaat pada dunia kedokteran ilmiah dan penemuan hukum yang mengatur fungsi organisme secara keseluruhan. Beberapa penghargaan diraih Pavlov adalah yang pertama penghargaan Nobel pada bidang fisiologi or medicine tahun 1904 dalam karyanya mengenai pengkondisian yang sangat mempengaruhi psikologi behavioristik di Amerika. Yang kedua adalah medali Copley pada tahun 1915 pada bidang ilmu pengetahuan fisika dan biologi. Selanjutnya, aplikasi dari teori Pavlov. Lalu, seperti apa ya kaitannya dengan perkembangan? Pengkondisian dilakukan secara kontinu melalui latihan. Dengan latihan akan terjadi perubahan perilaku dan sel-sel saraf pada otak. Teori Pavlov ini berperan aktif dalam menjelaskan perkembangan manusia dan proses belajarnya. Selain itu, teori ini juga memberikan prinsip-prinsip pembelajaran yang efektif untuk mendorong perkembangan.
conditioning klasik dalam pembelajaran. Yang pertama adalah membantu anak mengenal perbedaan berbagai situasi agar dapat mengeneralisir secara tepat. Misalnya, meyakinkan seorang anak yang takut untuk menghadapi sebuah tes masuk sekolah ke jenjang yang lebih tinggi bahwa tes tersebut sama dengan tes-tes yang telah ia hadapi sebelumnya. Yang kedua, menyediakan suasana yang menyenangkan ketika memberikan tugas pada anak. Misalnya, menghidupkan suasana membaca dengan reading corner yang menarik atau dengan berbagai cara lainnya. Didik juga bisa memberikan pemahaman suatu konsep melalui mengaitkannya dengan peristiwa-peristiwa siswa dalam kesehariannya agar siswa juga dapat memahami konsep lainnya. Kemudian, mengondisikan kata-kata dengan gambar untuk belajar bahasa juga menjadi cara yang efektif.